Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Isminal Azizah, dan Saya Nuriliana. jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami dari tugas PJBL atau Project Based Learning yang berjudul pemetaan filogenetik organisme laut berdasarkan sequence genetik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Andes Heri Budi Santoso, MSI, terus dengan mata kuliah Sains dan Teknologi Hewan. Selanjutnya, apa itu filogenetik molekuler? Jadi, filogenetik molekuler itu adalah studi hubungan evolusioner yang didasarkan pada analisis urutan DNA, RNA, protein untuk mengkonstruksi pohon filogenetik dan melihat kekerabatan spesiesnya. Jadi pendekatan ini tuh merupakan bagian inti dari bioinformatika evolusioner yang meliputi enrichment dan rekonstruksi pohon dan diaplikasikan secara luas dalam biologi evolusi, taksonomi, genetika populasi, serta konservasi. Selanjutnya, mengapa digunakan gen COI atau DNA barcode? Jadi, gen COI atau sitokrom oksidasi itu pada mtDNA itu untuk standar global identifikasi spesies. Jadi, sedikit mengalami insersi atau delesi pada banyak daerah konserv, mudah disejajarkan. Untuk tinggi variabilitas antar spesiesnya itu bisa membedakan kritik spesies dan digunakan dalam database global seperti NCBI GenBank World System. Selanjutnya, tantangan identifikasi morfologinya. Jadi, identifikasi taksonomi bivalvia secara morfologi itu menghadapi kesulitan akibat kemiripan bentuk dan warna spesiesnya. Ditambah dengan pengaruh lingkungan yang menyebabkan petosifik plastisi, masalah utamanya itu adalah keberadaan kriptik spesiesnya yang tidak dapat dibedakan secara fisik, sehingga rawan terjadi misidentifikasi. Oleh karena itu, solusi krusial untuk validasi identitas spesies adalah melalui identifikasi genetik berbasis sequence DNA. Selanjutnya, alur analisis filogenetik molekuler. Jadi alur yang digunakan pada penelitian ini yang pertama koleksi sampel, yang kedua itu ada ekstraksi DNA, selanjutnya amplifikasi gen COI-nya, terus enrichment sequence, selanjutnya quality check, berikutnya itu ada sequencing DNA, dilanjutkan dengan identifikasi spesiesnya, lalu penyusunan pohon filogenetik, dan terakhir ada interpretasi dari hasilnya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi pada hasil pembahasan ini tuh ada hasil dari pohon filogenetiknya. Dan di situ ada tabel dari hasil blasting spesimen KM10 di bank gen NCBI 3 teratasnya. Dan rekonstruksi pohon filogenetik beberapa jenis bivalvia berdasarkan mtDNA gen COI-nya menggunakan metode neckbore joining, model Kimura 2 parameter dengan nilai bootstraps-nya itu 1000 kali. Oke, baik. Selanjutnya ada rekonstruksi pohon filogenetik, yang dimana spesimen KM10 Sulawesi Utara berada dalam satu set dengan Atrina Phyllum dengan nilai referensi Bostat 100%. Serta ditemukan kedekatan evolusioner dengan spesies Aistrik dan Asimilis. Lalu hasil filofolitik mengidentifikasi kemungkinan perbedaan garis keturunan atau struktur populasi. Selanjutnya ada bioinformatika dalam analisis evolusioner, yang dimana bioinformatika evolusioner adalah bagian sentral dari analisis filogenetik. Fungsi utamanya adalah membandingkan sequence, menghitung jarak genetik, dan merekonstruksi pohon filogenetik yang akurat. Terus yang digunakan mencakup cell enrichment dan megatree binding dengan validasi sequence dilakukan melalui database global seperti NCBI GenBank. Selanjutnya, ada manfaat pemetaan filogenetik organisme laut, yang dimana identifikasi spesies yang sangat akurat, termasuk typing spesies. Lalu memahami struktur populasi dan aliran gen antar wilayah laut. Kemudian menjadi dasar konservasi dan manajemen sumber daya perikanan.
Dan terakhir, menyediakan data dasar untuk bioteknologi kelautan. Selanjutnya ada tantangan dan keterbatasan. Meskipun efektif, analisis filogenetik berbasis sekuens genetik menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan, termasuk kinerja primer universal yang kadang tidak optimal pada moluska, disebabkan oleh protein mukopolisakarida yang menghambat PCR. Selain itu, variasi genetik yang tinggi antar populasi menurut pengumpulan sampel dalam jumlah besar. Keterbatasan lainnya adalah database referensi yang kadang belum lengkap, serta akurasi yang hanya didasarkan pada satu gen PAI, sehingga idealnya perlu digunakan pendekatan multi-lokus untuk hasil yang lebih terpercaya. Yang terakhir ada kesimpulan yang dimana filogenetik molekuler berbasis gen COI terbentuk sangat efektif untuk identifikasi dan pemetaan evolusi organisme laut. Studi kasus Andrina vesillum memperlihatkan validitas identifikasi tinggi 99% kemiripan, pemetaan hubungan evolusioner dan konfirmasi variasi genetik antar wilayah. Dan kontribusi ini menegaskan bahwa bioinformatika operasional memiliki peran krusial dalam pemrosesan data, sekuen, dan rekonstruksi pohon filogenetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, please, please.